Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan keempat dari sistem audit informasi atau AOSI yang diampu oleh Pak Arif Setiawan. Yang sebelumnya saya menjelaskan juga pada pertemuan kedua karena NIM saya genap, jadi saya akan menjelaskan pada pertemuan kedua dan empat yang sekarang pertemuan keempat. Ya, langsung saja saya akan zoom tahapan audit sistem informasi pengenalan COVID. Tahap-tahap audit sistem informasi. Tahap-tahap audit terdiri dari 5 tahap sebagai berikut. Yang pertama ada tahap pemeriksaan pendahuluan, yang kedua ada tahap pemeriksaan rinci, tahap pengujian kesesuaian, yang keempat tahap pengujian kebenaran bukti, tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Tahap penilaian secara umum atau hasil pengujian. Audit meliputi struktur pengendalian intern yang diterapkan perusahaan yang mencakup yang pertama ada pengendalian umum, yang kedua ada pengendalian aplikasi yang terdiri dari pengendalian secara manual, yang B pengendalian terhadap output sistem informasi, dan C pengendalian yang sudah diprogram. Itu merupakan beberapa macam pengendalian aplikasi. Yang A adalah pengendalian umum. Pengendalian umum dilakukan terhadap aspek fisikal maupun logikal. Aspek fisikal terhadap aset-aset fisik perusahaan, sedangkan aspek logikal biasanya terhadap sistem informasi di level manajemen. Misalnya ada sistem informasi. Pengendalian umum terdiri digolongkan menjadi beberapa, di antaranya ada pengendalian organisasi dan otorisasi, pengendalian operasi, pengendalian perubahan, yang terakhir ada pengendalian akses fisikal dan logikal. B. Macam-macam pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi dalam organisasi sendiri biasanya dibagi menjadi beberapa. Ini ada 6 yang di sini. Yang pertama ada organisasi aplikasi, yang kedua akses aplikasi, yang ketiga input, yang keempat proses, 5 output, yang terakhir yang keenam ada master file atau database. Itu merupakan beberapa aplikasi-aplikasi yang merupakan pengendalian aplikasi. Kertas kerja audit adalah catatan yang dibuat auditor tentang prosedur yang diterapkan, pelaksanaan pengujian dan bukti yang diperoleh, serta kesimpulan yang diperoleh selama audit. Kertas kerja merupakan pendukung utama laporan audit, alat koordinasi dan supervisi bukti bahwa auditor telah melakukan audit sesuai dengan standar auditing yang berterima umum. Tujuan kertas kerja ini ada 5. Yang pertama untuk mendokumentasikan semua bukti audit yang diperoleh selama pelaksanaan, untuk mengorganisasikan atau mengkoordinasikan semua tahap atau langkah audit, untuk membantu auditor senior, partner atau pimpinan kantor akuntan dalam review pekerjaan yang dihasilkan oleh stafnya, untuk mempermudah atau sebagai dasar penyusunan laporannya audit sebagai bukti dan penjelasan secara terinci atas pendapat auditor serta temuan-temuan yang telah dilaporkan dalam laporan audit. Jadi audit ini tugasnya adalah untuk menerima laporan dari suatu auditor. Jadi audit ini menerima apa yang telah auditor ini laporkan dalam membuat laporan. Pedoman pembuatan kertas kerja. Setiap kertas kerja harus bertujuan. Setiap topik dibuatkan kertas kerja sendiri. Identitas judul yang jelas, diberi indeks atau indeks silang. Semua langkah prosedur audit harus dijelaskan. Berisi komentar auditor yang mencerminkan kesimpulan. Ada paraf, tanggal, pembuatan evaluasi, penyimpanan terpisah antara yang sudah selesai dengan yang belum selesai. Itu merupakan pedoman pembuatan kertas kerja. Jenis-jenis kertas kerja sebagai berikut. Ada kertas kerja neraca saldo, jadwal dan analisis, memo audit dan informasi pendukung, jurnal penyesuaian dan pengklarifikasian kembali. Fungsi kertas kerja: pendukung pendapat auditor, membantu dalam pengarahan dan pengawasan pekerjaan, penyediaan catatan tentang prosedur audit yang dilakukan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, kesimpulan yang dicapai, menyediakan bukti bahwa audit telah diarahkan menurut standar profesional audit internal. Itu merupakan fungsi kertas kerja.
Kelengkapan kertas kerja. Kertas kerja harus akurat dan lengkap. Kertas kerja harus berdiri sendiri. Dalam hal ini harus dinyatakan secara jelas bahwa pekerjaan telah dilaksanakan. Bagaimana dan dari mana saja sampel dipilih, tujuan kertas kerja, temuan apa saja yang telah dibuat, dan lain-lain. Setiap bagian dari kertas kerja harus terdiri dari beberapa hal sebagai berikut: ada gambaran judul, identifikasi sumber jika jelas, tanggal persiapan auditor awal, nomor indeks kertas kerja. Laporan audit. Prinsip-prinsip laporan audit. Hasil laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan klien. Laporan audit berupa komunikasi dan ekspresi auditor terhadap objek audit agar laporan atau ekspresi tersebut dapat dimengerti, maka laporan itu harus mampu dipahami oleh penggunaannya. Laporan audit ini terdiri dari yang pertama ada maksud dan tujuan dari review pengendalian terhadap penerapan TI di klien, ruang lingkup dan referensi pengendalian yang digunakan sebagai bahan acuan, penilaian pengendalian TI yang diterapkan dalam klien. Metodologi review merupakan langkah-langkah audit dan teknik pemerolehan informasi untuk mendukung laporan review. Laporan audit ini terdiri dari ada lanjutannya maksudnya. Ini yang keempat ada pernyataan penjelasan hasil review. Ada 4 ya pernyataannya. Yang A ada permasalahan, menjelaskan pokok masalah yang saat ini dihadapi oleh klien. Yang B ada temuan, menjelaskan bukti audit untuk mendukung kesimpulan masalah. Yang C ada kriteria standar, menjelaskan pengendalian yang seharusnya diterapkan oleh klien. Yang D ada kondisi, menjelaskan sebab dan akibat serta aktivitas atau kegiatan terkini. Laporan audit ini terdiri ini lanjutannya. Yang E resiko, menjelaskan potensi dan dampak negatif terhadap hilangnya atau tidak diterapkannya pengendalian. Yang F ada tanggapan manajemen, menjelaskan komentar dan tanggapan manajemen terhadap permasalahan dan temuan yang telah disampaikan. Yang selanjutnya ada rekomendasi, menjelaskan saran-saran perbaikan dan implementasi pengendalian yang harus diterapkan dalam kegiatan atau aktivitas klien. Acuan pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit sistem informasi dilaksanakan berdasarkan risk-based approach dengan mengacu pada beberapa hal. Yang A ada COBIT 5.0, yang B ada ISO 17799 2005, yang C best practices lainnya, ISAKA Guidelines KISA 2007, ini ada COSO Sarbanes Oakley ACT SANS. Pelaksanaan audit dilakukan dengan cara yang dapat dilakukan adalah: yang satu ada penyampaian kuesioner pengendalian sistem informasi. Kuesioner 1, analisis pengelolaan teknologi informasi, manajemen awareness. Kuesioner 2 ada analisis pengelolaan teknologi informasi, information technology controls diagnostic. Yang kedua ada wawancara. Yang ketiga observasi. Ada beberapa hal yaitu major application, infrastruktur pendukung, data center, air conditioning, smoke detector, fire extinguisher, hydrant, dan lain-lain. Sistem operasi, database, internet, LAN, WAN, perangkat keras dan lunak, kebijakan dan standar operation prosedur. Yang keempat ada studi kebijakan, prosedur, dan dokumentasi. Yang kelima ada pengujian dengan menggunakan perangkat lunak. Yaitu merupakan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.